Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tersurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-temanku semuanya, pada kesempatan kali ini telah hadir beliau Ustadz Slamet Riyadi dari Karangklesem, Purwokerto Selatan. Marilah kita langsung saja menyimak kajian dari beliau bertemakan penerapan akhlak Rasulullah dalam modernisasi. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma kama ammartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil liqa'illahi samad, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak, Ibu, dosen, sahabat-sahabatku, mahasiswa jurusan keperawatan Purwokerto, Poltekkes Semarang. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berjumpa walaupun secara virtual dalam suasana kita memperingati Maulid atau kelahiran Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti dan menjalankan setiap kali Rasul menyampaikan, bisa menjalankan sunnah-sunnahnya sehingga menjadi bagian dari amaliyah kita dalam kehidupan sehari-hari. Kedua kalinya tidak lupa mari kita sanjungkan sholawat dan salam kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan mahabbah, dengan rasa cinta kita kepada beliau, maka kita akan dikumpulkan di surganya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Rasul berjanji, yuhsyarun nas ma'amman ahabba ilaih. Setiap manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang dicintai, dengan orang-orang yang dikasihannya. Teman-teman mahasiswa yang saya hormati, saya bahagia sekali bisa bersama dengan kalian semuanya. Saya juga bangga sebagai generasi muda, kalian masih tetap meneladani, masih tetap mengidolakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah zaman modern seperti sekarang ini, di mana banyak remaja-remaja kita, pemuda-pemuda kita mulai bergeser. Mereka tidak lagi mengidolakan pahlawan-pahlawan Islam. Mereka banyak yang lupa sejarah Rasulullah SAW, tetapi kalian masih ingin mengupas, mengulas lebih mendalam tentang Rasul untuk kemudian diteladani di era modern ini. Di era modern ini, kita tetap masih bisa meneladani Rasulullah SAW, karena Allah menjanjikan bahwa Rasul adalah suri tauladan untuk seluruh umat hingga akhir zaman. Rasul adalah samudra ilmu. Rasul adalah samudra hikmah. Rasul adalah samudra suri tauladan. Tidak akan habis segala perilaku dari beliau yang bisa kita teladani sampai kapanpun. Karena Rasul satu-satunya model yang memang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditiru, untuk dijadikan pedoman dalam kita menjalani kehidupan ini. Rasul bisa menjadi teladan untuk berbagai segi kehidupan. Rasul bisa menjadi teladan untuk kehidupan berkeluarga, untuk kehidupan bermasyarakat, kehidupan beragama, dan semua sendi-sendi kehidupan yang lain. Ada banyak yang bisa kita teladani di era modern ini. Tidak mungkin kita pada
pertemuan yang terbatas ini akan mengulasnya satu persatu. Tapi setidaknya ada beberapa hal yang akan coba kita ulas pada kesempatan kali ini. Di antaranya adalah tentang apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari Rasul pernah bersabda kepada salah seorang sahabat. Rasul bersabda, "Ya bunayya, in qadarta an tusbiha au tumsiya laisa fi qalbika ghillun li ahadin." Wahai anakku, jika engkau mampu dari pagi sampai sore, di dalam hatimu tidak ada keinginan untuk berbuat curang kepada orang lain, tidak ada keinginan untuk menipu orang lain, faf'al dzalik, kerjakanlah itu. Ya bunayya, wahai anakku, dzalika min sunnati, seperti itu termasuk kesunahan-kesunahanku. Waman ahya sunnati faqad ahabbani, barang siapa menghidupkan sunnah-sunnahku berarti dia mencintaiku. Waman ahabbani kana ma'i fil jannati, barang siapa mencintaiku maka dia akan bersamaku di sorga nanti. Luar biasa sekali hadis yang ini. Rasul mengajarkan kita sebuah karakter, sebuah perilaku yang sangat mendasar dalam kehidupan ini, yaitu bahwa kalau engkau mampu dari pagi hingga sore, di dalam hatimu tidak ada rasa ingin berbuat curang kepada orang lain, ingin menipu orang lain, kalau kau mampu, kerjakanlah itu. Dan itu termasuk kesunahan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di era modern ini, terutama begitu media sosial sekarang menjadi semakin booming, semua orang berurusan dengan media sosial. Begitu banyak kita kadang-kadang menyaksikan orang saling mengkritik, orang saling menghibah, orang menyebarkan berita kebohongan, orang menyebarkan berita untuk menjatuhkan orang lain. Dengan begitu mudahnya kebencian-kebencian itu disebarkan melalui media sosial. Sehingga kehidupan ini, negara ini seringkali gaduh. Kita sering gaduh itu diantaranya karena berita-berita yang biasa disebut hoax seperti itu. Tiap hari kita disandingi, disajikan berita-berita yang belum tentu jelas kebenarannya. Maka tepat sekali, andaikan saja kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW, kita berusaha di dalam hati kita untuk menjaga agar kita jangan sampai ada keinginan untuk menyakiti orang lain, untuk menganiaya orang lain, untuk menipu orang lain, dan lain sebagainya. Fa insya Allah kehidupan ini akan sangat damai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Walaman sabara wa ghafara dzalika min azmil umur. Sekali lagi. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Allah berpesan kepada kita. Walaman sabara, andaikan orang-orang yang teraniaya itu bersabar, kemudian dia waghfaro, memaafkan, dzalika lamin azmil umur. Memaafkan dalam keadaan kita terdolimi, ini termasuk perkara yang sangat mulia. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pendendam. Jadi selain Rasul mengajarkan kepada kita untuk tidak punya rasa benci kepada orang lain, Rasul mengajarkan kepada kita dengan mengamalkan ayat tersebut agar apabila kita yang menjadi korban dari kedoliman seseorang, dari perbuatan aniaya seseorang, maka bersabarlah. Bagaimana sabarnya orang yang terdolimi? Sabarnya orang yang terdolimi itu adalah
dengan tidak membalasnya, dengan mendoakan kebaikan untuk orang yang mendolimi. Wa ghafara, dan tentunya juga dengan memaafkan. Memaafkan di sini pengertiannya tidak hanya sekedar kita maafkan, kita lupakan, tetapi kita maafkan, kita lupakan kesalahannya, dan kita masih mau bergaul kembali. Bahasa Jawanya serawung lagi. Jadi belum dikatakan memaafkan secara tulus apabila kita sudah berusaha memaafkan, tapi misalkan kita belum mau bertemu, kita belum mau untuk ngobrol seperti biasanya. Berarti masih ada dendam di dalam diri kita. Inilah beberapa akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang di era modern ini sepertinya makin terkikis dan jarang orang yang masih mau mengamalkannya. Sehingga sekali lagi dimanapun keadaan menjadi gaduh karena masing-masing orang itu seakan-akan saling berlomba untuk membuat berita-berita yang itu kadang-kadang belum pasti kebenarannya. Adik-adikku, sahabat-sahabatku, mahasiswa, mahasiswi sekalian yang kami hormati. Kemudian di antara akhlak-akhlak yang lain yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah bahwa Rasul itu mengajarkan agama itu dengan sangat lembut. Rasul tidak mengajarkan agama ini dengan kekerasan. Istilahnya, kalau bahasa sekarang itu, Rasul mengajarkan Islam itu seperti es krim. Es krim itu lembut dan manis. Jangan sampai tertukar. Jangan sampai kita mengajarkan Islam dengan ekstrim. Nah, ini beda-beda tipis. Es krim lembut dan manis, sedangkan ekstrim itu dengan cara-cara yang agak kasar. Agama ini harus disampaikan kepada umat, harus disampaikan kepada siapa saja dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara yang simpatik. Bahasa Al-Qur'annya adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang-orang itu agar mau mengikuti sabili rabbika, jalan Tuhanmu. Bagaimana caranya? Bil hikmah, dengan hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu diantaranya adalah dengan akhlakul karimah, dengan perilaku yang baik. Biarlah orang-orang tidak tahu apa dalilnya sabar di dalam Al-Quran. Mereka belum hafal apa dalilnya sabar di dalam hadis. Tetapi yang penting mereka sudah bisa mengetahui, oh kesabaran itu seperti ini. Kesabaran itu seperti ini. Ketika kita didolimi, misalkan kita tidak membalas dengan kedoliman yang sama. Kita tentu ingat sebuah kisah yang sangat populer. Bahwa pada waktu itu dari sekian banyak orang-orang yang tidak suka kepada Rasulullah, ada seorang nenek-nenek tua yang hidup sendirian, bencinya setengah mati kepada Rasulullah. Nenek ini kebetulan rumahnya itu ada lantai 2-nya. Rumahnya itu kebetulan berada di samping jalan yang biasa dilewati oleh Rasulullah SAW ketika Rasul akan beribadah di Ka'bah. Setiap kali Rasul lewat, maka dia sudah menyiapkan kotoran. Kadang-kadang Rasul dilempari kotoran, kadang-kadang Rasul diludahi dari atas. Sehingga Rasul seringkali harus pulang kembali ke rumah beliau untuk berganti baju karena bajunya terkena kotoran. Tapi sungguh luar biasa Rasulullah. Beliau tidak ada rasa dendam. Hingga pada suatu ketika Rasul lewat. Rasul merasakan keanehan karena ini orang tua yang biasa melempari kotoran, biasa meludahinya. Kali ini kok sepi suasananya. Akhirnya Rasul bertanya kepada orang di sekitar situ. Hingga orang yang ditanya tersebut menjawab, oh nenek tua itu sekarang sedang sakit. Maka Rasul pun bergegas pulang. Kemudian bertanya kepada istrinya apakah ada makanan tersisa. Akhirnya beliau minta agar makanan itu disiapkan. Dan bergegas Rasul
mendatangi rumah nenek tua tadi. Begitu sampai di sana, kaget dan ketakutan nenek tua tadi. Tetapi Rasul datang ke sana dengan tersenyum. Singkat cerita, dengan akhlak Rasulullah yang seperti ini, nenek tua tadi kemudian berkata, "Wahai Muhammad, engkau orang yang selama ini aku benci, orang yang selama ini aku ludahi, orang yang selama ini aku lempari kotoran. Tetapi ketika aku sakit, engkaulah yang pertama kali menjengukku. Sementara Abu Jahal dan teman-temannya yang selalu menyebarkan kebencian kepadaku, agar aku benci kepadamu, mereka tidak ada satupun yang menjengukku. Sungguh aku terharu dengan akhlakmu. Maka saya ingin masuk Islam, wahai Muhammad." Singkat cerita, saat itu pula nenek tersebut mengucapkan kalimat syahadat, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah." Demikian mulia akhlak Rasulullah SAW. Dengan hikmah, dengan akhlak yang terpuji, inilah kunci sukses Rasulullah SAW, sehingga banyak sekali orang-orang yang kemudian berbondong-bondong, mereka tanpa perlawanan, mereka dengan tulus ikhlas masuk Islam. Salah satu di antara kehebatan Nabi Muhammad yang menjadi keistimewaan Nabi Muhammad dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain adalah kesabaran, ketulusan, dan halusnya akhlak beliau. Coba kita ingat dalam sejarah. Nabi Nuh adalah nabi yang hebat, termasuk kekasih Allah. Tetapi musibah bencana banjir yang datang itu diakibatkan oleh ketidaksabarannya Nabi Nuh melihat umatnya yang durhaka. Akhirnya Nabi Nuh lah yang berdoa minta diturunkan bencana. Nabi-nabi yang lain juga begitu. Bencana-bencana pada nabi terdahulu itu seringkali karena apa? Karena doa dari nabinya tersendiri. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tidak pernah. Ketika beliau dilempari dengan bebatuan di Taif sehingga kaki beliau berdarah, sampai-sampai malaikat menawarkan diri, "Wahai Muhammad, kalau engkau mau aku akan balas perbuatan mereka." Tapi kata Nabi, "Tidak, jangan malaikat. Jangan. Mereka berbuat seperti itu bukan karena benci kepadaku, mereka karena tidak tahu." Maka masyhur sebuah doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah, "Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamun." Ya Allah, berikanlah hidayahmu kepada kaumku, fa innahu la ya'lamun. Sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui. Jadi begitu mulia akhlak Rasulullah SAW. Rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu dosen yang kami hormati, kesimpulannya bahwa di era modern ini kita tetap bisa meneladani Rasulullah SAW. Karena Rasul memang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi contoh, menjadi teladan untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Kita harus bangga menjadi umat beliau. Kita harus bangga untuk meneladani beliau. Beliau harus kita jadikan panutan, beliau harus kita jadikan idola. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita bisa mempertahankan rasa cinta ini kepada beliau hingga kita benar-benar seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah, yuhsarun nas ma'aman ahabba ilaih. Kita akan benar-benar dikumpulkan bersama dengan orang yang kita cintai. Karena Rasul yang kita cintai, maka kita insya Allah akan bersama Rasul di surga nanti. Terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada lain waktu. Jika ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa disampaikan masih secara virtual di grup WA. Insya Allah semampu kami akan menjawabnya. Terima kasih. Kami akhiri terlebih dahulu. Bila taufiq wal hidayah. Waridhu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah telah kita simak bersama-sama kajian dari beliau Ustadz Slamet Riyadi dengan tema meneladani akhlak Rasulullah dalam era modernisasi. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah
dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk sesi tanya jawab insya Allah akan kita lanjutkan di grup WhatsApp. Silahkan bagi yang akan bertanya, akan dilanjutkan pada hari Kamis malam atau malam Jumat esok. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.